Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yuski Farida Nawafi akan memberikan mata pelajaran yakni konsep moderasi beragama dengan mata kuliah studi Islam dan moderasi beragama. Tugas ini untuk PKDB 2024 UIN 1 Tulungagung. Selanjutnya, agama sebagai penguat solidaritas. Ini yang teman-teman ya, kita akan buka dengan hal ini. Ibnu Khaldun, seorang sosiolog, filosof juga. Beliau pernah menulis Muqaddimah, ini buku yang sangat luar biasa, mengatakan bahwa agama merupakan kekuasaan integrasi, perukun dan penyatu. Hal tersebut dikarenakan agama memiliki semangat yang bisa meredakan berbagai konflik. Oke ya, kata kuncinya sudah cukup jelas ya, bahwa agama adalah pemersatu, bukan sumber konflik. Selanjutnya, dalam hal moderasi beragama, ini beberapa makna istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Bahasa Inggris adalah core, yakni inti esensi, standar atau etika. Dalam bahasa Arab adalah wasot atau wasotiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, yakni tengah-tengah, i'tidal adil dan tawazun berimbang. Nah, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Oke ya, kembali lagi bahwa kita manusia sebagai subjek dari proses ini, sebagai objek dari moderasi beragama, sehingga pola pikir kita yang akan kita moderasikan gitu. Agamanya enggak, pola pikir wawasan kita gitu. Selanjutnya adalah ini beberapa batasan ekstrim. Yang pertama adalah mencederai nilai luhur kemanusiaan, disebut ekstrim, melabrak kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga adalah melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh, coba lihat gambar yang ada di layar ini. Orangnya nggak salah, mereka adalah orang yang dalam tanda gambar adalah orang yang benar-benar menjalankan perintah agama ya dengan sholat. Ini sholat menjalankan perintah agama yang utama kan. Nah, cuma masalahnya adalah tempat untuk mereka sholat ya, tempat untuk mereka sholat. Ini yang perlu kita koreksi sebagai umat beragama. Boleh menjalankan agama asal tidak mengganggu kepentingan umum. Karena di jalan itu banyak orang yang menggunakan, banyak orang yang punya hak-hak yang lain atas jalan tersebut ya. Bisa di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat atau setidaknya di pinggir, tidak di tengah-tengah jalan seperti itu. Ini adalah cara pandang kita yang seharusnya beragama dengan lebih baik dan lebih bijak. Selanjutnya, moderasi agama bukanlah memoderasi agama. Ini ada beberapa bentuk ekstrim yang menggunakan agama sebagai dasar. Yang pertama adalah kasus pembubaran sholat Id dan pembakaran kios serta masjid oleh massa gereja Injil di Indonesia. Lokasinya di Tolikara, Papua. Ada kasus agama Buddha yang dipimpin oleh Biksu U Wiratu di Myanmar yang mengusir dan membunuh bahkan membakar teman-teman Muslim Rohingya. Di India juga ada radikal Hindu yang menghancurkan Masjid Babri yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Dewa Rama. Dan di Indonesia ada kasus bom Bali, ada bom Jalan Tamrin dan beberapa kasus yang lain. Selanjutnya adalah indikator moderasi beragama. Nah, ini menurut buku moderasi ada 4 indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah anti kekerasan, yang keempat adalah menghargai tradisi lokal. Nah, 4 hal ini menjadi indikator moderasi beragama karena ada komitmen kebangsaan bahwa kita hidup dalam bangsa yang satu, ada toleransi, menghargai pendapat dan perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita sama-sama anti kekerasan, kita menolak kekerasan dalam bentuk apapun.
dan kita menghargai tradisi lokal. Ada 9 nilai moderasi beragama, yakni melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, bersikap adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen pada kebangsaan, toleran, anti kekerasan, serta menghargai tradisi lokal. Nah, posisinya moderasi beragama itu di sini, teman-teman ya. Moderasi beragama tidak berada di tengah antara kanan dan kiri, tapi moderasi beragama melawan ekstrim. Melawan sebentuk ekstrim apapun, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, gitu ya. Jadi tidak di tengah-tengah, tidak dalam posisi enggak. Moderasi beragama melawan mereka semua. Oke, selanjutnya adalah moderasi beragama dan toleran. Ini bisa kita lihat dalam gambar dan itu tidak perlu saya jelaskan adalah ada sosok muslim yang sedang berwudu menjalankan agamanya dibantu oleh teman-teman dari Buddha biksu untuk menuangkan air untuk berwudu. Ini satu gambar yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah 4 pilar NKRI ini yang bikin kita bersatu ya. Yang pertama adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Ini dasar negara, konstitusi yang sama-sama kita anut dengan perbedaan apapun yang ada dalam diri kita, tapi kita mempercayai 4 pilar ini sebagai asas tunggal, asas panutan kita untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada prinsip moderasi dalam Islam ada 4 juga, adalah tawasud, tawazun, ta'adul, dan tasamuh. Ini semuanya adalah 4 prinsip yang harus kita jaga dalam proses moderasi beragama. Ada beberapa dasar dalam Islam, yakni di Al-Quran ada surat Al-Baqarah ayat 143, ada hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Abu Ya'la, yang semuanya bisa digunakan sebagai dasar moderasi Islam. Ya. Sebenarnya adalah ada beberapa tantangan yang cukup luar biasa, ada gerakan transnasional, ada kelompok yang membahayakan NKRI, korupsi, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, iptek, IT, liberalisme, dan kapitalisme. Banyak sekali tantangannya. Tapi kita nggak boleh pesimis, kita harus tetap optimis. Selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan individu muslim moderat. Nah ini yang pertama adalah mengembangkan gerakan keagamaan yang moderat, terbuka, toleransi. Yang kedua adalah harus banyak baca, harus pintar. Ya, karena kalau kita pintar, kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam gerakan-gerakan ekstremisme. Kita akan memandang sesuatu dengan lebih bijak dan mengembangkan gerakan sosial kemasyarakatan, politik, kebangsaan, dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada ukhuwah. Ukhuwah ini adalah persatuan, ada Islamiyah, yakni internal agama Islam, kemudian Watoniyah, yakni kebangsaan, kerukunan Basyariyah, Insaniyah adalah kerukunan sesama umat manusia. Nah, selanjutnya adalah ini yang terakhir adalah kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu. Nah, berujung pada level kemanusiaan. Level kemanusiaan adalah kita sepakat kepada sesama manusia bahwa semua manusia ingin berbuat baik dan diperlakukan dengan baik. Kira-kira begitu. Jadi apapun agamamu, apapun keyakinanmu, apapun kepercayaanmu, kita harus tetap berbuat baik kepada sesama. Oke, itu ya teman-teman ya. Dan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.